القرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وتبارأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hadratil Mukarramin, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Ihsan, Ketua DKM Ustaz Mujahidin, Ketua Pembangunan Bapak Rohidi HR, Pembina Masjid Al-Ihsan Bapak Haji Dadang Raharja, segenap jamaah yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah, melimpahkan maunah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ihsan dalam rangka taklim Ramadan. Saya dikasih tema oleh Ustaz Mujahidin, keutamaan Lailatul Qadar. Kita bahas bersama di mana ada satu Al-Qur'an surat yang secara spesifik membahas tentang Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar namanya. Udah hafal semua kita rata-rata. Tadi saya sudah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, menggunakan kata kalimat kami, Allah selalu menggunakan kata na dalam beberapa ayat, tapi ada juga yang anak langsung. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak sombong. Dia tidak menghilangkan peran malaikat. Maka dia katakan inna anzalnahu, kami telah menurunkan. Jadi Allah nyuruh malaikat. Nah, ini peran malaikat ini Allah tidak tinggalkan. Padahal sebodoh Allah itu. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan peran makhluknya juga. Walaupun itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam Al-Qadar. Nah, Al-Qadar ini multi tafsir. Al-Qadar ini ada artinya kemuliaan. Bahasa kitanya kemuliaan, bahasa Indonesia. Ada lagi yang mengatakan Al-Qadar itu adalah takdir. Dari kata qadaro, qadarullah, takdir, ukuran Allah. Jadi banyak arti daripada Al-Qadar ini, banyak, tapi banyak kita mengenal Al-Qadar itu kemuliaan. Nah, sepakat para ulama, ini Al-Quran ada dua. Cara penurunan Al-Quran ada tanzil, ada inzal. Tanzil itu Allah turunkan langsung 30 juz, 114 ayat, 6.666 ayat, 114 surat, 6.666 ayat. Itu sekaligus Allah turunkan tuh. Itu tanzil. Sekaligus dari langit Baitul Izzah, Allah turunkan ke atas langit bumi, sekaligus disimpan sama malaikat Jibril. Nah, cara penurunan yang kedua adalah bil inzal, turunin dikit-dikit. Jadi ada dua cara Allah menurunkan Quran, sekaligus sama dikit-dikit. Makanya Nabi sudah tahu, walaupun nurunin ayatnya dikit-dikit, tapi Nabi udah tahu Al-Quran itu sebenarnya memang udah begini, sudah menjadi Al-Quran dari dulu.
Walaupun di zaman Nabi belum dijadikan kitab seperti ini, tapi Allah sudah berfirman zalikal kitab. Jadi memang sudah begini. Makanya Al-Qadar sudah menjadi takdir. Namun proses-proses yang lain, proses-proses pembukuan Al-Quran itu jauh setelah Nabi wafat, yaitu di masa Utsman. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar ngajak, hai Abu Bakar, nih bahaya nih, penghafal Al-Quran ada 70 orang meninggal di Bi'ru Yamamah. Abu Bakar nggak mau, ini nggak pernah dilakukan Nabi, bid'ah ini. Menolak Abu Bakar. Tapi tetap Umar dan sahabat yang lain minta supaya diberikan wewenang untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ada di pelepah korma, yang ada di batu, di tulang dan sebagainya, diminta izin. Karena pada waktu itu khalifah, diizinkanlah. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar cuma 2 tahun jadi khalifah, nggak lama, baru meninggal. Kemudian Umar 3 tahun, nggak lama. Umar karena inisiator pengumpul Al-Quran, akhirnya dia minta kepada salah satu penulis Al-Quran. Situ namanya Sabit gitu, lupa saya. Jadi dikumpulin tuh Al-Quran, ditulis seperti ini. Jadi walaupun secara tanzilnya pelan-pelan, itu ayat 3 5 ayat, seperti peristiwa 17 Ramadan tar malam nih, ini tar malam 17 Ramadan. Itu Nabi pada waktu pas berusia 41 tahun, masuk 41. Jadi 40 memasuki umur 41. Ini buat kita yang umur 41 ini sudah mulai ditegur oleh Allah, disuruh mulai benar. Nabi udah benar, gelarnya Al-Amin. Tapi ketika umurnya 41 tahun, Allah kasih kode. Sudah mulai senang menyendiri, udah malas sono kemari, kecuali tugas. Itu Nabi. Nabi akhirnya keliling ke Mekah. Kemudian ada satu tempat gua namanya Gua Hira, itu kalau tidak salah 5 km dari kota Mekah, itu namanya Gua Hira. Yang pernah ke sana mungkin ada yang pernah lihat atasnya doang, ada yang pernah naik mungkin. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita ada rezeki kita bisa masuk sana lagi, amin. Nabi memilih pada bulan Ramadan bertahanus. Tahanus itu menyendiri. Orang ada yang ekstrim menyebutnya sebagai meditasi. Makanya boleh kita menyendiri, di dalam masjid sono paling atas, zikiran nih, boleh. Sendiri gitu. Dalam rangka kita bertahanus, nggak rame-rame. Sebab kalau rame-rame kita tidak mendapatkan pencerahan. Nabi sendirian, itu Nabi, apalagi kita. Boleh di mana saja, boleh di goa, kalau emang berani mah kayak Nabi. Boleh di mana aja dah, pinggir laut dan sebagainya. Nah Nabi pada tanggal 17 Ramadan ini disepakati sama ulama semuanya bahwa inilah malam nuzulul Quran. Inzalnya Al-Quran, turunnya ayat pertama, dia diangkat sebagai Nabi. Ayatnya adalah Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ 5 ayat. Ma lam ya'lam sampai 5 ayat. Ini baru jadi nabi, belum jadi rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi dikasih wahyu tapi petunjuknya hanya untuk dia, belum boleh disampaikan ke orang lain. Nah, peristiwa nuzulul Quran itu adalah peristiwa selain turunnya Al-Quran, itu juga peristiwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, belum jadi rasul. Karena belum disuruh nyampein, suruh baca doang, Iqra.
Waktu Nabi di dalam gua, di dalam kitab Bukhari halaman pertama kaifa bada'al wahyu itu Nabi, malaikat turun tuh, Nabi lagi sendirian turun, langsung dipeluk Nabi Muhammad, Nabi gelagapan, langsung Jibril tuh ikro, baca Muhammad, ma'an Nabi qori'in, aku juga bisa baca. Emang nggak bisa baca Nabi Muhammad, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, namanya Nabi Ummi, dia Nabi yang ummi, nggak bisa baca tulis, suruh baca terus, ikro ya Muhammad, ma'an Nabi qori'in, aku nggak bisa baca. Sampai ditulis oleh malaikat Jibril, ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ditulis sama malaikat Jibril. Makanya di Gua Hira itu ada tulisannya. Nah baru Nabi Muhammad ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, ikro wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi dari semenjak ketemu malaikat Jibril sampai membaca itu berdebar-debar terus. Dia langsung turun dari Gua Hira, turun pulang menemui Khadijah. Ya Khadijah, zammiluni zammilun, selimuni aku ketemu, aku ditemui malaikat Jibril. Nah, Siti Khadijah langsung lihat Nabi kedinginan, dia berangkat ke rumah pamannya minta obat, minta air di kesananya mah. Namanya Waraqah bin Naufal. Pamannya ini adalah seorang Nasrani, seorang pendeta, tapi pendeta yang benar. Pendeta yang meyakini bahwa akan ada seorang nabi. Dan ketika Khadijah waktu mau nikah izin kawin dengan Nabi Muhammad, Waraqah bin Naufal ini sudah mencium ini orang nabi, bakal jadi nabi nanti. Karena Siti Khadijah waktu mau nikah mimpi dapat bulan, megang bulan. Kata Waraqah bin Naufal, suami itu calon pemimpin umat. Udah. Nah ketika dia menerima wahyu bilang bahwa dia ketemu malaikat Jibril, langsung Siti Khadijah ke rumah pamannya namanya Waraqah bin Naufal laporan. Paman, suami saya ini katanya dapat wahyu, kedatangan malaikat Jibril, dia lagi di gua. Langsung Waraqah bin Naufal membuka kitab Injil yang sebenarnya. Kalau Injil yang sekarang nggak ketemu tuh, nggak bakal ketemu. Tapi Injilnya Waraqah bin Naufal diterangkan bahwa Nabi terakhir memang akan ditemui oleh malaikat Jibril di sebuah goa. Cuma tidak disebutkan namanya. Di sebuah goa dia akan ketemu malaikat. Wahyu pertamanya diterima dalam sebuah goa. Dah kamu pulang sana. Suamimu itu akan menjadi orang yang sangat masyhur dan kamu adalah wanita pertama yang beriman. Sudah jagain dia, harta kamu nih, dia kaya banget, semuanya kamu berikan kepada Muhammad untuk menyebarkan keyakinannya. Dah pulanglah. Masih menggigil, Nabi Muhammad itu masih menggigil, demam. Makanya kalau ada orang wirid kebanyakan Pak Jedada nih, suka ada yang demam. Kalau kedatangan malaikat Jibril, apalagi orang-orang yang melakukan tarekat itu bisa ada yang gila kalau kurang kuat. Karena memang ketika datang malaikat Jibril, memang malaikat Jibril masih bisa datang ke kita, cuman bentuknya bukan wahyu, namanya ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nanti datang kepada kita ilham namanya. Bisa. Kita lagi baca Quran, tiba-tiba kok ada angin berhembus dan sebagainya, itu memang malaikat Jibril hadir memberikan ilham, bukan wahyu, karena wahyu sudah selesai di Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad baru enakan ketika turun ayat lagi, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ini juga nggak banyak ayatnya surat Al-Mudaththir. Inilah ayat pertama Nabi diangkat menjadi Rasul. Namanya surat Al-Mudaththir karena di situ ada perintah wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, ini perintah. Ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang lagi berselimut. Jadi ayat itu memang sudah ditakdirkan Nabi berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, kum, bangun.
Fa'angzir, maka berilah peringatan. Disitulah ayat pertama Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah inilah bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dapat wahyunya khusus buat dia doang. Iqra misalkan, baca. Perintahnya cuma baca. Baca kemudian muhasabah diri. Wah, kita terbuat dari apa tuh, muhasabah pertama. Nah pada ketika dia disuruh dia menjadi Rasul, ada perintah, kum, bangun. Fa'anzir, maka berilah peringatan. Nah di situ Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 10 tahun di Mekah. Tapi sudah menjadi Nabi dan Rasul. Itulah pembedaan Nabi. Lalu bagaimana dengan keutamaan Lailatul Qadar? Kalau seandainya Lailatul Qadar ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para alimil ulama, terjadi pada tanggal 17 Ramadan, seandainya sesuai dengan Al-Quran tadi. Makanya malam ini akan menjadi momen buat kita, ya kita berdoa. Malam 17 Ramadan ini momen kita minta kepada Allah, terutama bagi kita yang dikasih sulit. Ini Ramadan agak sulit loh, banyak yang orang sulit loh. Sobat nyari duit kata ya. Ada yang sulit, ada yang kebanjiran. Ramadan kok sulit amat gitu. Mungkin Allah mau turunkan Lailatul Qadar kali. Hujan nggak berhenti. Orang banyak masalah, ketipu dan sebagainya. Kok lo jelang Ramadan aneh gitu. Ya mudah-mudahan yang dapat cobaan kemarin sebelum tanggal 17, Allah kasih Lailatul Qadar. Amin. Kita kan nggak tahu cara Allah. Nggak punya salah kok saya jadi banyak masalah gitu. Nggak bikin masalah kok saya banyak masalah. Ternyata Allah mungkin akan memberikan kita tahun ini Lailatul Qadar. Kita nggak tahu. Kita siap-siap aja. Ini Lailatul Qadar. Sehebat apa itu Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Yang namanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kok kita bisa yakin bahwa yang namanya Al-Quran Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan? Ini kolerasinya sama dengan ayat surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada satu ayat ini, yaumal taqal jam'an, ada ayat yang menerangkan bahwa turunnya Al-Quran itu malam pertemuan dua pasukan besar, yaitu perang Badar. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah hati-hati tar malam nih. Malam 17 Ramadan ini harus kita hati-hati. Hati-hati dalam hal jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah kita tidak memperbanyak ibadah. Kali aja ini Lailatul Qadar. Kalau pengen ngikutin Nabi sih kita bertahan Pak RT. Ya diam dalam masjid gitu kan, zikiran, cari tempat tuh banyak. Kalau kan Masjid Al-Ihsan lega banget, pojok sono. Dah. Atau mau bareng-bareng dulu di sini hataman Quran, silakan. Kalau nggak ada acara nuzulul Quran, hataman aja di sini. Ajak tuh semuanya jamaah, habis sholat kita hataman Quran. Mudah-mudahan aja itu hataman Quran bisa membawa kita kepada Lailatul Qadar. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Ya malam, dari mulai Isya. Namanya juga Lailatul Qadar, malam. Malam itu dihitungnya dari habis maghrib. Dari habis Isya tuh kalau yang namanya masuk Isya itu namanya udah malam, Lailah. Kalau maghrib ya maghrib aja. Nah itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu. Pada malam itu tanazal, turun semua al malaikatu, seluruh malaikat. Warruh. Ruh di sini adalah Ruh Kudus yang diyakini oleh umat Islam sebagai malaikat Jibril.
pimpinannya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim, dengan izin Allah Tuhan mereka. Salam sambil mengucapkan salam, salam. Nah, itu tanda-tandanya adalah kalau malam bulan Ramadan banyak yang mengucapkan salam, kita merasa ada yang mengucapkan salam, maka kata Siti Aisyah ketika kita bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kalau seandainya kita merasakan sensasi Lailatul Qadar, apa yang harus dibaca? Maka kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Seperti apa sensasi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kita merasa pertama pengalaman yang saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, bahwa Imam Al-Ghazali itu pada waktu dia mendapatkan Lailatul Qadar itu ada di menara Masjid Mesir. Dia itu merasakan sensasi dia selalu ingin menangis. Menangis berasanya gitu. Tapi bukan sedih. Perasaan haru luar biasa. Itu sensasi seperti itu. Dia waktu itu ada kegalauan ketika banyak masalah, terutama pada waktu itu Imam Ahmad sampai mufarokoh, adiknya Imam Ghazali sampai mufarokoh itu memisahkan diri, nggak mau bermakmum sama dia. Sampai ditanya, kamu kenapa tadi mufarokoh? Karena ini sama-sama orang pintar, wali, dua-duanya wali. Kata Imam Ahmad, kamu sedang memikirkan satu masalah tentang mutahayyirah, wanita yang sedang men tapi enggak sembuh-sembuh mennya. Itu hukumnya seperti apa? Itu kebawa amanah Imam Al-Ghazali dalam sholatnya, digalau. Imam Ghazali mikirin hukum perempuan menstruasi udah 14 hari lebih masih men terus. Ini bagaimana hukumnya? Nah, Imam Ahmad ini, adiknya Imam Ghazali, tahu kalau kakaknya sedang galau. Nah, baru dia bertahanus menyepikan diri. Baru dia merasakan yang namanya sensasi Lailatul Qadar. Pengennya menyendiri. Dia pengen cuma berdua sama Allah. Baru temu jawabannya. Oh, ini jawaban kalau perempuan mutahayyirah, wanita yang bingung. Itu di kalangan Alkitab banyak. Nah, ini sensasi Lailatul Qadar ini bakal ditemukan. Bisa di rumah, tapi sih biasanya di luar rumah. Kalau melihat Nabi di Gua Hiro, Imam Al-Ghazali di menara masjid, Imam Syafi'i di masjid, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya menerangkan bahwa dia menemukan Lailatul Qadar juga di dalam gua. Boleh-boleh saja, nggak harus di masjid. Yang penting zikir. Tapi ya kalau di gua mah jauh, di kita mah jauh. Nggak ketemu Pak Haji Mamin ya. Adanya sono no Parung, gunung apa? Gunung Kapur tuh banyak tuh gua. Atau di Gunung Sindur banyak gua di situ. Tapi kan serem juga, isinya ular. Nggak bisa lah. Ya masjid aja lah, Masjid Al-Ihsan. Jadi banyak ulama yang menemukannya sensasi itu di masjid, di goa, di pinggir pantai. Jadi kalau Rabi'atul Adawiyah di makam, di pemakaman, maka kalau ada orang jarah di bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam ganjil tuh biarin aja. Memang ada beberapa petunjuk, ya silahkan boleh. Di makam sih ngapain makan? Jadi hatinya terlalu keras. Lihat makam kan, dia besok mati nih, kapan-kapan mati, menjadi lembut. Jadi boleh di mana saja. Saya mau ke makam Banten malam ini nih, malam 17 Al, nggak apa-apa sana. Dalam rangka kita mencari bagaimana mendapatkan sensasi Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tadi utama, sangat utama. Orang yang dapat Lailatul Qadar sama dengan dapat pahala 1000 bulan.
1000 bulan sama dengan pahala 83 tahun. Ini dari sekarang, kalau kita udah umur 40 ditambah 83 tahun kan lumayan. Boleh kayak Pak Lurah Rohidi kan udah 50 tambah 80 kan lumayan banyak. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Tapi ya mungkin sesuai kapasitas kita, sesuai semaksimal apa kita nyari Lailatul Qadar, pasti seperti itu. Semakin kita berusaha maksimal, maka Lailatul Qadar itu akan datang maksimal kepada kita. Jadi kalau kita nyelau, ya nyelau juga. Kemudian surat apa yang paling banyak harus dibaca pada malam nuzulul Quran adalah ya surat Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bacanya berapa? Ada beberapa hadis meriwayatkan bahwa emang supaya mengingatkan ini itu dibacanya 313. Nah, anzalnahu fi lailatul qadar dibacanya 313. Bagaimana untuk manggil Lailatul Qadar supaya datang ke kita? Jangan sembarang, enggak dipanggil enggak datang. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, ini sepakat ulama Lailatul Qadar tanggalnya 17 dulu. Nanti besok ada tanggal 21, kita belum juga nemu nih. Enggak, malam ini enggak ketemu Lailatul Qadar, enggak kerasa lah sesansinya. Malas-malas ibadah aja malas. Malam ini malah malas, panas, malah hujan terus. Cari lagi nanti di tanggal 21. Ini juga perintah Nabi. Carilah olehmu Lailatul Qadar fi ashril awakhiri min Ramadan. Pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ini perintah Nabi. Kalau nggak dapat di tanggal 17 Al-Quran yang bilang. Tapi kata Nabi kalau nggak ketemu nanti cari tanggal 10 terakhir di bulan suci Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Tuh cari. Di malam-malam terakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan, cari olehmu sensasi Lailatul Qadar. Masih nggak ketemu juga, ya udah kita nyari tahun depan. Mudah-mudahan Allah masih kasih umur yang panjang. Tuh, jadi keutamaan Lailatul Qadar jangan sampai kita tidak berusaha mencarinya. Dapat sekali aja udah luar biasa. Makanya para sahabat, para alimul ulama, para tabi'in ketika tanggal 16 ini ajwaduma. Nabi juga sendiri ajwaduma, yaitu sangat baik. Sangat baik terhadap keluarga, pada diri sendiri, bahkan pada orang lain. Bahkan memperbanyak sedekah di tanggal ini 16 masuk 17. Bahkan kalau bisa kita sudah bayar zakat fitrah, Bapak. Karena kata Nabi, Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi malam yu'addi shadaqatal fitri. Kalau bisa, kalau belum punya duit, belum THR ya nanti nggak apa-apa. Puasa Ramadan ini masih gantung antara langit dan bumi kalau kita belum membayar zakat fitrah. Kalau bisa udah beres tuh. Lailatul Qadar ini jadi 1000 bulan, 83 tahun. Kalau kita sudah zakat, kebetulan ketemu Lailatul Qadar, kehitung semua tuh. Kehitung semua. Zakatnya kehitung, puasanya kehitung, tarawehnya kehitung, semuanya kehitung. Kalau kita belum sholat zakat fitrah, nggak kehitung tuh, nggak ke bawah.
Jadi datang Lailatul Qadar, ada satu yang belum dihitung, zakat fitrah. Lalu zakat fitrah boleh nggak berkali-kali? Boleh Pak. Cuman kalau yang sekali wajib, yang kesonokan sunnah namanya. Sama kayak haji, umroh, boleh berkali-kali. Wajibnya mah tetap sekali. Beberapa kali haji, 3-4 kali. Wajibnya mah 1 doang. Yang selain mah sunnah. Jadi umroh udah ada yang 10 kali. Wajibnya mah 1 udah. Selebihnya sunnah. Nah, lalu zakat fitrah, RT minta, BKM mintain kan, sekolahan mintain dan sebagainya. Bayar aja. Kalau memang kita punya keluasan rezeki, bayar. Tapi wajibnya sekali 1. Selebihnya adalah sunnah. Nah, mudah-mudahan di sunnahnya ini kita dapat banyak. Kalau kita sudah bayar, ntar malam ternyata Lailatul Qadar turun, kita berzakat selama 1000 bulan, 83 tahun. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita walaupun sekali saja bisa ketemu dengan Lailatul Qadar. Seumur hidup sekali Allah kasih kesempatan kita ketemu Lailatul Qadar. Kita bacakan suratul Fatihah untuk kita semua, untuk keluarga kita. Semoga Allah tetapkan iman Islam kita, jangan sampai terganggu. Allah bukakan milik rezeki yang seluas-luasnya pada kita. Semoga Allah jauhkan dari segala balai. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haibatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya kashifal ghammi, ya farijal hammi, ya dafi'al bala'i ya Allah, ya dafi'al bala'i ya Rahman, ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa' annal ghala wal bala wal waba wal fasha wal riba wal zina was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.